Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, rapilah pendengaran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat bisa kami terima. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 42 saudara. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Adakah orang yang mau melakukan hal ini saudara? Memberi dengan gratis dan meminjamkan tanpa mengharapkan dikembalikan. Sulit menemukannya saudara. Tidak ada orang yang rela miliknya berkurang. Yang ada malah sebaliknya saudara, ingin terus bertambah. Orang-orang tua selalu memberi wejangan bahwa uang tidak ada saudaranya. Artinya jangan berharap dari siapapun soal uang. Beberapa waktu yang lalu, saat seorang hamba Tuhan sedang makan di pusat kuliner di Bandung, saudara, seorang anak laki-laki menghampiri meja makannya. Ia menawarkan susu untuk dia, saudara, untuk hamba Tuhan. Dia mengatakan tidak akan membeli susu itu karena memang untuk alasan kesehatan beliau. Dia katakan tidak meminum full cream milk. Saudara tahu apa reaksi anak tersebut? Tanpa diduga ia berkata, "Om, jika tidak mau membeli, ini saya berikan gratis semua." Hamba Tuhan tersebut terkesima saudara, hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin anak yang masih kecil itu, yang tampil kumuh, rela memberikan barang dagangannya secara cuma-cuma? Hamba Tuhan mengambil uang 50.000 dan menyodorkan kepadanya dan berkata, "Ini buat kamu supaya dibawa saja." Anak itu menggelengkan kepala saudara. Ia bilang, "Jangan om, saya tidak mau menerima uang secara gratis." Ia berusaha mengembalikan uang kembalian 20 ribuan karena harga susu itu 30 ribu saudara. Hamba Tuhan katakan tidak usah dikembalikan, lebih baik untuk kamu. Anak itu akhirnya menerima uang kembalian itu saudara, tetapi tetap tidak mau mengambil balik susunya. Terus terang, hati kita tercekat. Anak itu memiliki hati yang begitu mulia saudara. Di tengah-tengah kurangnya, di tengah-tengah kekurangannya, ia rela memberikan sisa barang dagangannya semuanya tanpa minta dibayar. Amsal 3 ayat 28 memberikan penegasan saudara. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Bagaimana sikap kita merespon firman Tuhan ini saudara?
Tuhan ingin mendidik kita supaya kita memiliki hati kedermawanan, hati yang suka memberi, hati yang rela meminjamkan ketika orang lain membutuhkan. Ayat renungan kita hari ini, saudara, tidak memakai kondisi jika keuangan kita sedang longgar atau jika kita mengalami surplus kelebihan uang. Sama sekali tidak demikian, saudara. Memberi pinjaman dan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan jangan sekali-sekali didasarkan pada keadaan hidup kita. Justru di saat kita paceklik, di waktu kita mengalami kekurangan, kita bisa membantu orang lain. Itulah sesuatu yang hebat, saudara. Belajar dari janda miskin di Sarpat. Janda miskin di Sarpat. Masih ingat kisah janda ini, saudara? Di tengah musim kering yang berkepanjangan, hari itu ia tinggal memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Hanya cukup untuk sekali makan, saudara. Dan setelah itu, ia dan anaknya akan mati kelaparan. Saudara, di tengah keadaan yang mencekam itu, datanglah Elia dan memintanya untuk membuat roti. Pilihannya, jika janda itu memberi makan Elia, ia dan anaknya akan mati kelaparan malam itu juga. Hebatnya, saudara, janda itu tidak menolak untuk menolong Elia. Ia tidak memikirkan dirinya dan anaknya. Nah, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Tepung dan minyak yang mestinya sudah habis, ternyata ada lagi. Begitu seterusnya, saudara, hingga musim kering berakhir. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap ia membuat roti, mendadak tepung dan minyak tersedia di tempatnya. Saudara, pas perlu, pas ada. Saudaraku dikasih Tuhan, kita yakin percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala akal. Hendaknya kita berikan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru. Hikmat yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan yang sudah ditertabur di tengah-tengah kepada kami pada saat hari ini. Kiranya ini Tuhan menjadi kekuatan baru dan bagaikan tertabur di tanah yang subur sehingga kami dapat berakar, berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah Tuhan setiap Bapak Ibu para pendengar di pagi hari ini, baik yang dalam melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Berkati Tuhan dari keluar rumahnya dari pagi hari ini hingga sampai ke tempat kerjanya masing-masing. Tuhan berkati, dan kembali juga ke rumahnya juga nanti sore. Berkati Tuhan, bertemu dengan anak-anaknya, suami istri, oma-oma, opung. Tuhan berkati seluruhnya. Terpuji termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Dan begitu juga apabila ada yang mengalami permasalahan pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan campur tanganlah. Kasihanilah mereka Tuhan, dan berilah kekuatan, jalan keluar yang daripada Tuhan. Itu mereka dapat menanggung cakap hingga mereka menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka menjadi keluar sebagai pemenang. Terpujilah Tuhan apabila mereka Tuhan mengalami sakit. Tuhan Yesus, telurlah tangan-Mu Tuhan bagi tubuh yang sakit, hingga pagi hari ini yang sakit sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan,
yang menjamah menyembuhkan tubuh yang sakit pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu seluruh para pendengar kemanapun melangkah, dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Dan sampai jumpa kembali kita nanti sore, besok pagi, dalam doa renungan sore dan doa pagi esok hari. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan bagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.